Guci tembikar ini sangat indah. Nona, selera Anda luar biasa. Ini adalah guci tembikar kuno dari periode Shou Barat. Sekitar 10 tahun yang lalu, saya menghabiskan lebih dari 1.000 dan membeli itu dari rumah seorang petani di 11 An. Pria bernama Dong itu benar-benar curang. Aku lahir kurang dari 2 minggu yang lalu. Berapa harganya ini? Karena kamu benar-benar ingin membelinya 300.000 yuan. 300.000. Mungkinkah ini? Anda bilang vas porselen ini dari periode Shou Barat. Saya rasa itu mungkin baru dibuat minggu lalu. Hei anak muda, kenapa kamu berbicara seperti itu? Wanru, Feng Hao Tuan Muda Sanggusai. kamu sedang berbelanja di jalan antik. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Aku akan menemanimu. Bukankah ini Feng Hao Tuan Muda Shanggusa, penilaian yang begitu luar biasa di usia semuda ini? Beberapa waktu lalu, dia baru dapat barang murah senilai 1 juta. Tidak perlu temanku akan menemaniku. Apakah orang ini juga seorang pedagang barang antik? Tidak, saya agen properti. Kecil, pergilah menunggu di tempat yang sejuk. Wanru, biarkan aku menemanimu saja. Aku jamin, kamu tidak akan menderita kerugian. Kalau bukan, karena kenyataan bahwa Anda memegang vas palsu, apa yang baru saja Anda katakan akan memiliki kredibilitas. Ini, vas ini palsu. Tepat sekali. Nak, apa yang kamu lakukan? Kamu boleh makan sembarangan, tapi kamu tidak boleh berbicara sembarangan. Apa hakmu mengatakan itu palsu? Jika kamu tidak bisa menjelaskan alasannya, jangan pernah berpikir untuk keluar dari sini. Pewarnaan yang begitu baru, waktu pembuatannya tidak mungkin lebih dari 2 bulan kan? Kamu seorang amatir, apa yang kamu ketahui tentang patina? Kurasa kamu hanya cemburu, karena aku mendapatkan barang murah yang besar. Apa yang saya cemburui? Cemburu, karena Anda membeli barang palsu. Cemburu, karena Anda kehilangan 200.000. Kamu terus menyebutnya palsu, menyebutnya palsu. Apakah kamu berani bertaruh denganku? Bertaruh apa? Ini sederhana, kamu juga pergi memilih barang antik, lalu pergi ke ruang penilaian harta karun untuk penilaian. Kita akan lihat harga siapa yang lebih tinggi. Jika kamu kalah, kamu harus berlutut dan meminta maaf kepadaku. Dan juga membayarku 200.000 yang kubayar untuk vas porselen ini. Kamu sudah keterlaluan. Kamu menindas orang. Ayo pergi. Baik, saya setuju bertaruh dengan Anda. Bagaimana jika Anda kalah? Jika aku kalah, aku akan memberimu vas porselen itu. Saya tidak mau vas yang pecah. Jika Anda kalah, Anda tidak hanya harus berlutut dan meminta maaf, tetapi mulai sekarang, Anda harus menjauh dari Wanru. Liha, jangan gegabah. Keluarga Feng Hao menjalankan bisnis barang antik. Dia telah mempelajari perdagangan ini sejak kecil. Kamu bukan tandingannya. Karena kata-kata sudah terucap, Wanru jangan ikut campur sekarang. Manajer, mohon tenang saja. Vas porselen di tangannya itu adalah palsu. Selama saya membeli yang asli, dia pasti akan kalah. Makelar menyedihkan. Periksa kantongmu sendiri. Jangan sampai nanti tidak punya uang. Saya sudah berusia 500 tahun ini. Sayangnya, sampai sekarang, aku belum bertemu yang benar-benar tahu barang. Bos, berapa harga yang ini? Sudah kubilang kamu amatir. Lihat, aku dapat barang murah, kau jadi ingin beli juga. Ingin mengikuti di belakangku dan memungut sisa-sisa. Kamu salah perhitungan. Anak muda ceroboh ini pasti akan kalah. Kios dong tua. 99%-nya palsu. Sekarang satu-satunya barang asli sudah dibeli oleh Tuan Muda Feng. Tidak peduli yang mana, yang dia beli itu palsu. Li Hei, apakah kamu dengar itu? Kalau begitu, mari kita lihat toko-toko lain. Tidak perlu, Bu, sebutkan saja harga Anda. Anak muda, kamu punya penilaian yang bagus. 500.000. Kamu tidak akan rugi, kamu tidak akan tertipu. Patung Guanyin yang rusak ini diambil seharga 500 yuan. Anak ini hanya pamer dan tidak ada isinya. Harga tetap 2.000. Bagaimana kamu bisa menawar seperti itu? Barang Anda ini dibeli seharga 500 yuan. Saya akan memberi Anda 2.000 yuan. Itu sudah cukup murah hati. Anak muda, suaramu bagus. Bagaimana dia tahu? Saya membelinya seharga 500 yuan. Baiklah 2.000. Kalau begitu, anggap saja saya memberi Anda harga murah. Anda benar-benar orang udik. Anda pikir emas dan permata itu berharga? Lihat saja potongan giok ini, jelas tidak berharga. Dan emasnya palsu. Paling-paling harganya hanya beberapa ratus yuan. Berharga atau tidak bukan Anda yang memutuskan. Saya sudah membeli barangnya. Mari kita pergi ke kantor penilaian. Ayo pergi. Ini adalah Tetua Tang. Ketua Tang, Presiden Asosiasi Barang Antik. Tetua Tang, Presiden Asosiasi Barang Antik, seorang raksasa dalam dunia koleksi. Barang antik yang dinilai olehnya tidak pernah salah diidentifikasi. Anak muda, bolehkah saya menjadi penilai untuk ini? Kalau begitu, Tetua Tang beritahu dia berapa harga porselen dinasti Song saya. Sebenarnya, biarkan dia membuka matanya. Jika potongan porselen ini asli, harganya setidaknya 3 juta. Apakah Anda dengar itu, 3 juta? Sepanjang hidup Anda mungkin belum pernah melihat uang sebanyak ini. bisakah Anda membiarkan Tetua Tang selesai bicara?
3 juta asalkan itu asli. Sayang sekali itu palsu. Meskipun dibuat dengan sangat indah. Tapi bagaimanapun juga, itu adalah barang yang baru diproduksi. Itu bagus untuk dipajang. Tetapi nilainya tidak lebih dari 1.000. Palsu. Itu tidak mungkin. Tetua Tang. Mungkinkah Anda melakukan kesalahan? Apakah Anda mempertanyakan keahlian saya? Jika ayahmu ada di sini, dia tidak akan berani berbicara kepada saya seperti ini. Baiklah, saya minta maaf. Saya salah. Tetua Tang, kau benar-benar sesuai reputasi sebagai raksasa di dunia koleksi. Untuk bisa mengetahui, hanya dengan sekali pandang, keaslian vas porselen ini, Tuan Muda Feng menghabiskan 200.000 untuk membeli kerajinan tangan modern. Sungguh penilaian yang luar biasa. Mengapa Anda begitu sombong? Bahkan jika saya salah, paling-paling kita berdua hanya akan berakhir seri. 200.000. Itu hanya biaya 1 kali makan bagi saya. Apa yang Anda gunakan adalah semua tabungan Anda. Patung Guanyin ini. Tetua Tang. Mengapa membuang waktu untuknya? Dia hanya makelar kecil. Bagaimana mungkin dia memiliki barang asli? Ini adalah patung Guanyin Songzi Giok putih. Bertatahkan benang emas. Dari dinasti Ming, selama masa pemerintahan Chongshen, gioknya hangat dan berkilau. Pengerjaannya luar biasa. Sepanjang hidup saya, ini adalah patung Guanyin terbaik yang pernah saya lihat. Li Hei, apakah ini benar-benar barang antik? Ini dari dinasti Ming. Artefak giok dari dinasti Ming yang diawetkan. Dengan sangat baik jelas palsu sekilas. Palsu. Anda amati. Apa yang mungkin Anda pahami? Anak muda patung Guanyin ini. Saya sangat menyukainya. Saya tawarkan 5 juta. Maukah Anda melepaskannya? 5 juta Li Hei, kamu akan jati kaya raya. Cepat setujui Tetua Tang. Saya akan tambah 1 juta lagi. 6 juta. Meskipun mengirimkannya untuk dilelang, akan menghasilkan harga yang sedikit lebih tinggi. Tetapi setelah dikurangi komisi, harga yang saya tawarkan hampir sama. Dan siklus pembayarannya juga lebih lama. Baiklah, kalau begitu saya akan menjualnya kepada Anda. Luar biasa. Tunggu. Apakah Anda mencoba menyelinap pergi, tepat di depan kita semua? Saya tidak mencoba pergi. Kalau begitu saya akui saya kalah. Berhenti. Yang kita sepakati adalah berlutut dan meminta maaf. Berlututlah. Silih itu saya sudah minta maaf. Jangan memancing nasib. Ketika Anda tadi memaksa saya berlutut, Anda tentu tidak berpikir untuk membiarkan saya lolos. Jika Anda berlutut sekarang, masalah hari ini akan berakhir di sini. Kalau tidak, jika tersiar kabar bahwa Tuan Muda Sanggu Sai tidak mampu menanggung kekalahan, Anda bisa membayangkan konsekuensinya. Feng Hao, keluargamu dianggap sebagai kolektor barang antik, mengingkari janji Anda. Apakah Anda mencoba mempermalukan leluhur Anda? Saya kalah. Anak muda, ini 6 juta dan kartu nama saya. Kalau nanti kau menemukan sesuatu yang bagus, ingatlah untuk menyimpannya untukku. Saat itu, saya pasti akan membiarkan Anda memeriksanya. Bagus. Kalau begitu kami tidak akan mengganggu Anda lebih jauh. Baiklah. Li Hei, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih telah menyingkirkan gangguan Feng Hao. Ayo pergi, aku akan mentraktirmu makan. Halo, ini siapa? Lea, apakah kau punya waktu sekarang? Datanglah ke klub Bishui Lanting. Kak Sun, ada masalah. Apakah aku tidak boleh mencarimu? Jika tidak ada masalah, aku punya kesepakatan bisnis bernilai ratusan juta yang perlu saya diskusikan dengan Anda. Ini, Kak Sun, bukankah ini tidak pantas? Kemana pikiran Anda tadi? Aku sedang membicarakan beli rumah. Bos, Kak Sun ingin membeli rumah. Dia bilang dia ingin membicarakannya dengan saya. Tidak bisakah kamu pergi besok? Bos Lee, Anda tidak mau kesepakatan bisnis bernilai ratusan juta. Kalau begitu saya akan memberikannya kepada orang lain. Tidak. Li Hei, jika kamu perlu bekerja, pergilah bekerja. Cepatlah pergi. Oke. Halo Tuan. Li Hei, maaf saya terlambat. Manajer Liu. Anda menanganinya dengan sangat baik. Saya bisa memaafkan ketidakhormatan Anda terhadap Tuan Li barusan. Bonus Anda untuk kuartal ini hangus. Jika ada lain kali, posisi manajer di Bishui Lanting, Anda tidak akan mendudukinya lagi. Terima kasih Nona muda. Terima kasih Bapak Li.
Nona Sun, Anda menelepon saya tadi. Mengatakan Anda ingin melanjutkan membeli properti. Saya ingin tahu, rumah mana yang ingin Anda lihat? Di antara kita selain hal ini, tidak bisakah kita membicarakan hal lain? Bukankah Anda bilang Anda ingin membahas kesepakatan bisnis besar? Bukankah kita sedang mendiskusikannya sekarang? Nona Sun, Anda pasti bercanda. Baiklah, saya tidak akan menggodamu lagi. Bukankah kakak memberimu waktu itu? Bishui Lanting ini, kartu VIP tertinggi VIP. Saya lihat kamu belum menggunakannya sama sekali. Jadi, saya mengundangmu ke sini untuk makan. Klub ini menawarkan tempat makan, hidroterapi kesehatan, dan layanan kecantikan. Menawarkan segala macam layanan. Mengapa kamu tidak memesan kamar malam ini dan menginap semalam? Itu sepertinya tidak pantas. Apa yang tidak pantas tentang itu? Lehe, terima kasih lagi. Karena telah membantuku memulihkan 100 juta, saya bersulang untukmu dengan minuman ini. Apa yang kamu lakukan? Mau lari kemana? Si cantik kecil. Jangan takut. Kakak hanya ingin bersenang-senang denganmu. Kamu akan lebih bahagia dari dewa. Aku mohon padamu, lepaskan aku. Ibu saya segera menjemput di rumah sakit. Aku mohon. Ibu, saya ada urusan lain. Saya tutup telepon sekarang. Aktingku cukup intens kan? Kuharap dia tidak menyadarinya. Kakak, seseorang di sana sedang merekam video. Mereka tidak akan menelepon polisi kan? Dasar bocah. Apa yang kamu lihat? Tanya. Kalian lanjutkan saja. Saya hanya merekam video. Saya akan pulang dan menikmatinya perlahan. Dasar bocah kau kejam, ayo pergi. Berkat kamu. Kalau tidak aku pasti sudah. Dino Day, Bukan apa-apa. Cepat pulang. kenapa kamu tidak mengantarku pulang? Dengan begitu aku bisa berterima kasih dengan layak. Cantik, siapa yang mengirimmu ke sini? Aktingmu sangat buruk. Hati-hati, gaji Anda mungkin dipotong. Tampan apa yang kamu bicarakan? Kenapa aku tidak bisa mengerti? Sudahlah, aku pergi dulu. Orang ini tidak sederhana. Dia benar-benar memahami situasinya. Kakak, apakah kakak percaya padaku sekarang? Ayo masuk ke mobil. Kita sudah sampai. Meskipun tempat ini tidak besar, ini jelas lebih baik daripada ruang bawah tanahmu. Bibi siu-siu. Sebelum Lihe menemukan rumah yang cocok, kalian bisa tinggal di sini dengan nyaman. Terima kasih. Saya pasti akan melakukannya. Menemukan rumah secepat mungkin. Nona muda, terima kasih banyak. Kamu dan Lihe kita adalah teman. Bibi saya masih ada urusan di perusahaan, jadi saya akan pergi sekarang. Kenapa kamu berdiri di sana dengan tercengang? Pergi antar Min Min. The film was translated and narrated by M. Ini semua Media. berkat Anda. Kalau tidak untuk sementara waktu, saya benar-benar tidak akan bisa menemukan rumah yang cocok. Itu hanya bantuan kecil. Halo. Apa sudahkah Anda mengirim seseorang untuk bernegosiasi? Baik, saya akan segera kembali ke perusahaan. Ada apa? Apakah terjadi sesuatu di perusahaan? Seorang pemasok, karena alasan yang tidak diketahui, tiba-tiba berhenti memasok barang. Saat negosiasi, mereka tidak mau bertemu. Baiklah, saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Saya harus kembali ke perusahaan. Mengapa saya tidak ikut dengan Anda? Mungkin saya bisa membantu Anda. Selama saya bertemu tuan lawan, dengan menggunakan pembacaan pikiran, saya akan tahu alasannya. Baiklah, jika kamu benar-benar bisa menyelesaikan masalah ini, saya akan memberimu kesempatan ini untuk mengejarku. Kamu sangat pandai menjual rumah. Tetapi, apakah kamu mengerti negosiasi bisnis? Bagaimana saya akan tahu jika saya tidak mencoba? Ketika kita... Tuan Lin, apakah Anda baru saja kembali dari luar? Atau Anda sedang menghindari saya? Lin King yang ketua grup King yang. Keponakanku tersayang, lihat cara bicaramu. Mengapa aku harus menghindarimu? Saya tidak berani menerima. Disebut keponakan Tuan Lin. Kami selalu patuh dan tidak pernah
Gagal membayar barang. Bolehkah saya bertanya, mengapa Tuan Lin, Anda tiba-tiba menghentikan pasokan? Aku juga tidak menginginkan ini. Aku akan mengembalikan depositmu terlebih dahulu. Kamu harus memesan barang dari produsen lain dulu. Apakah ini hanya tentang deposit? Tiba-tiba mengganti pemasok akan menyebabkan supermarket kehilangan sejumlah besar pelanggan. Terlebih lagi dalam waktu singkat, di mana saya harus mencari pemasok. Saya tidak akan mempersulit Anda. Jika Anda mengirimkan barang kepada saya hari ini, saya tidak akan menuntut pelanggaran kontrak Anda. Aku tidak bisa mengirimkannya. Pabrik mengalami insiden serius yang memengaruhi produksi. Saat ini tidak ada stok. Batch barang yang paling baru diambil oleh supermarket Wanjia. Tuan Sun dia tidak kekurangan barang. Dia memberikan barang itu kepada supermarket Wanjia. Bagaimana kamu tahu itu? Semua yang dia katakan benar. Tuan Lin, mari kita tidak membicarakan kontrak. Anggap saja hubungan antara keluarga Sun dan Lin kita. Anda tidak mungkin memasok barang kepada pesaing kami. Keponakan, biar ku beritahu yang sebenarnya. Aku juga dipaksa oleh pemimpin Black Dragon Society, Xiao Hailong. Xiao Hailong dari Black Dragon Society. Tepat sekali. Dia adalah kaisar bawah tanah Haichen. Beraninya aku melanggar perintahnya. Tapi mengapa? Dia menargetkan keluarga Sun kita. Kami tidak pernah menyinggung perasaannya. Benar, kamu belum menyinggung Tuan Long. Tapi kamu menghalangi jalan supermarket Wanjia. Tuan Long sangat terobsesi dengan judi. Dia menghormati orang dengan keterampilan judi hebat. Dan Wan Hongfa dari supermarket Wanjia sudah lama mengandalkan judi hebatnya untuk menjadi tamu terhormat Tuan Long. Itulah mengapa dia menekan keluargamu. Itu benar-benar konyol. Tuan Lin, bisakah Anda membantu saya? Biarkan saya bertemu Tuan Long. Jangan, aku tidak punya pengaruh sebesar itu. Lalu di mana saya bisa bertemu Master Long? Markas utama Black Dragon Society ada di Dinasti Imperial Gold Claw. Keponakan, jika kamu berhasil menangani Tuan Long, aku akan segera mengirimkan barangnya tepat di pintu masuk supermarketmu. Aku ada urusan lain yang harus dihadiri. Aku harus pergi sekarang. Ini masalah besar sekarang. Jika saya bisa mengalahkan Wan Sesuatofa itu, maka dia tidak akan mempersulit supermarket Anda lagi. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Tuan Long telah menjalankan kasino selama 30 tahun. Mereka yang bisa menjadi tamu terhormatnya. Semua orang punya keterampilan judi hebat. Berdasarkan fakta bahwa kamu hanyalah orang biasa. Dan kamu masih ingin menang. Saya berbeda dari yang lain. Saya punya kemampuan membaca pikiran. Sekarang, aku hanya bisa pergi mencari kakek untuk melihat apakah dia punya koneksi yang memungkinkan aku bertemu Tuan Long. Hei, berhenti mengikutiku. Untuk apa yang terjadi selanjutnya, kamu tidak boleh terlibat. Bagaimana saya bisa melakukan itu? Jika bukan karena Anda, ibu dan saudara perempuan saya akan tidur di jalanan. Saya harus membantu sampai akhir. Itu adalah Tuan Long, kaisar bawah tanah. Meskipun keluarga Sun kita adalah keluarga terkaya di Haicheng, tapi kita masih sangat takut padanya. Apalagi kamu perantara kecil. Dia bisa membunuhmu hanya dengan satu napas. Apakah kamu menyerah begitu saja? Kakek, begitulah keadaannya. Sekarang hanya kakek yang bisa turun tangan, memohon Tuan Long untuk menghentikan penindasan terhadap supermarket kita. Min meskipun keluarga Sun kita adalah yang terkaya di Haicheng dan menikmati prestis tak terbatas, tetapi di depan Tuan Long, kita bukan apa-apa. Kalau begitu, saya akan menghubungi beberapa teman lama. Lihat apakah masih ada ruang untuk bermanuver. Aula Serikat. Tuan Long orang ini mengintai di dekat pintu. Xiao Hailong, pemimpin masyarakat naga hitam. Jelas tidak terlihat seperti orang baik. Wan Hongfa supermarket Wanjia. Saya ingin bertaruh melawan Wan Hongfa. Kamu ingin bertaruh melawanku? Saya ingin mewakili supermarket Yuchen dan bertaruh melawan Wan Hongfa. Jika saya menang, saya meminta Master Long untuk tidak mengagetkan supermarket Yuchen lagi. Taruhan menarik. Hongfa, bagaimana menurutmu? Jika Tuan Long menganggapnya menarik, saya tentu akan berpartisipasi. Saya ingin tahu kasino, mana tempat Anda berasal. Di kasino Haicheng, saya belum pernah melihat orang seperti Anda. Tidak perlu menyelidiki. Ini pertama kalinya saya masuk kasino. Apakah Anda sedang mempermainkan saya? Usir dia. Tunggu sebentar. Apakah saya bisa berjudi atau tidak itu tidak relevan. Yang penting adalah taruhannya. Apa yang bisa Anda tawarkan sebagai taruhan yang akan menarik minat saya? Bahkan supermarket tuanmu yang ditaruh di sini tidak akan menarik perhatian Tuan Long, kecuali jika Anda mempertaruhkan seluruh keluarga Sun. Bertaruh uang itu membosankan. Saya ingin mempertaruhkan nyawa saya melawan nyawa Anda. Namun metode perjudiannya harus dipilih oleh saya. Itu lumayan menarik. Hongfa, berjudi dengannya. Baiklah. Nah, karena Anda mencari mati, maka saya akan mengabulkan keinginan Anda. Katakan apa metode judinya.
Kalau begitu mari kita pilih yang paling sederhana, menebak tinggi atau rendah pilihan bandar. Saya ingin yang memiliki teknik terbaik di lantai ini. Bagaimanapun saya hanya bisa menikmati ini sekali. Jika tekniknya bagus pembacaan, saya akan akurat. Apakah Anda pikir menebak tinggi atau rendah? Murni mengandalkan keberuntungan. Saya tahu angkanya dari suaranya. Bersiaplah untuk pemakaman Anda. Jangan bilang saya menindas Anda. 2 dari 3 yang terbaik menentukan pemenang. Saya punya kemampuan untuk melihat menembus benda. Wan Tua tidak mungkin kalah. Jadi yang disebut keterampilan berjudi yang luar biasa. Semuanya didasarkan pada kecurangan. Langit benar-benar membantu saya. Tidak perlu hanya satu putaran untuk The menentukan film pemenang. was translated and narrated by M Media. Silakan pasang taruhan Anda tuan-tuan. 1, 4, 6. 11 poin besar seri. Tunggu sebentar, ini tidak masuk akal. Jika Anda terus bertaruh sama seperti saya, kita tidak akan pernah menentukan pemenang. Lalu apa yang Anda sarankan kita lakukan? Anda pasang taruhan Anda lebih dulu di putaran berikutnya. Tidak bagaimana jika Anda mengikuti taruhan saya? Saya adalah yang disebut Dewa Judi Kecil Haichen. Bagaimana mungkin saya mengikuti taruhan dari bajingan yang tidak tahu apa-apa? Jika Anda tidak mampu kalah, jangan bermain. Jangan buang waktu di sini. Siapa yang Anda sebut bodoh, tidak kompeten? Saya sedang membicarakan Anda. Kembalikan kacamata saya. Anda memecahkan kacamata saya. Bunuh dia. Anda benar-benar punya nyali. Master Long belum berbicara. Anda berani memerintah bawahan Master Long. Saya pikir Anda mencoba memberontak. Tuan Long, saya tidak. Anak ini, dia telah mengejek Anda selama ini. Nah, kesabaran saya ada batasnya. Jika Anda terus tidak jujur, sekarang dia akan menenggelamkanmu ke laut untuk memberi makan ikan. Tuan Long, saya minta maaf. Saya terlalu gelisah barusan. Saya berjanji setelah ini, saya akan menyelesaikan perjudian ini dengan tenang. Anda memecahkan kacamata saya. Setelah kacamata saya diantar, kita bisa mulai. Menebak tinggi atau rendah? Apakah Anda masih membutuhkan penglihatan untuk ini? Jangan bilang bahwa dengan memakai kacamata Anda bisa melihat tembus. Jangan memfitnah saya. Anda bisa melihat, tapi saya tidak bisa. Ini tidak adil. Tidak adil. Bagaimana kalau begini? Sekarang adil bukan? Bisakah kita mulai pertandingannya sekarang? Tuan Long, kacamata saya akan segera diantar. Bisakah kita menunggu sebentar lagi? Tidak perlu. Mari kita mulai. Tuan Li, Anda boleh melepas penutup mata Anda. Sialan. Apa karena? Sebentar lagi saya akan menghitung 3, 2, 1. Silakan pasang taruhan Anda pada saat yang bersamaan. Juru kocok cantik, dadu yang Anda kocok kali ini. Apakah Anda puas dengannya? 6 poin sangat puas. Ini tidak relevan dengan perjudian. Tolong kalian berdua bersiaplah. Saya akan segera mulai. 3, 2, 1. Anda terlihat sangat gugup, begitu kurang percaya diri. Berhenti bicara omong kosong. Belum terlambat bagi Anda untuk menyerah sekarang. Saya akan memohon kepada Tuan Long agar Tuan Long mengampuni hidup Anda. Saya rasa Anda hampir tak bisa menyelamatkan diri sekarang. Juru kocok. Kali ini, itu hanya keberuntungan bodoh, tidak lebih. Tuan Long, saya meminta untuk berjudi dengannya. 1 putaran lagi. Perjudian secara alami bergantung pada keberuntungan. Fakta bahwa kamu bisa terus menang sebelumnya, bukan karena kemampuan judimu begitu hebat, melainkan kamu curang. Tuan Long, saya tidak. Anda harus percaya pada saya. Tuan Long, saya tidak curang. Nah, bukti apa yang Anda miliki untuk membuktikan dia curang? Kembalikan kacamata saya. Cepat pergi. Kembalikan kacamata saya. Kembalikan kacamata saya. Tuan Long, lihat sendiri. Pemburu angsa akhirnya dipatuk matanya oleh angsa itu. Wan Hongfa, curang di tempat saya. Anda mencari mati. Tuan Long, saya sejenak bodoh. Saya mohon Tuan Long mengampuni saya. Tuan Long, seret dia keluar. Sesuai aturan kasino, potong tangannya. Congkel matanya. Tuan Long, mari kita pergi. Tuan Long. Tuan Long, bisakah? Grup King yang mengirimkan ke supermarket kami sekarang.
Anda lumayan hebat, nak. Anda punya nyali. Xiao Biao ahli nomor 1 perkumpulan naga hitam. Xiao Biao, grup King Yang. Pergi beritahu mereka di sana. Juga supermarket Wanjia terdaftar di bawah. Siapa nama Anda? Lei He. Supermarket Wanjia terdaftar atas nama Li He. Anggap saja itu hadiah untuk keberhasilan judinya. Ya, Terima kasih Tuan Long. saya sangat mengagumi Anda. Mulai sekarang, Anda adalah saudara saya Xiao Hailong. Saya tahu. Terima kasih atas bantuanmu. Kakek, bagaimana hasilnya? Beberapa teman lama mengetahui bahwa Tuan Long ikut campur, tidak berani terlibat. Jika ini benar-benar tidak berhasil, bisnis supermarket ini, kita hanya bisa menyerah. Apakah tidak ada cara lain? Halo? Apa yang kamu katakan? Oke, aku datang sekarang juga. Sudah selarut ini. Siapa yang menelponmu? Itu adalah bawahan Tuan Long. Mereka bilang Leah minum terlalu banyak dengan Tuan Long dan memintaku untuk menjemputnya. Lei He. Dengan Tuan Long itu, tidak mungkin. Ini pasti panggilan penipuan. Permainan yang bagus keponakan. Saya baru saja menerima pemberitahuan dari Tuan Long. Melanjutkan pasokan ke supermarket Juchen. Dalam waktu kurang dari setengah jam, itu akan dikirim ke semua toko. Keponakan, jika kamu punya kesempatan, bantu Paman Lin perkenalkan aku untuk berkenalan dengan Tuan Long. Itu manajer Lin. Aku masih ada urusan yang harus diselesaikan. Saya tutup teleponnya dulu. Panggilan barusan tidak terdengar seperti penipu. Saya akan pergi ke Dinasti Imperial Gold Club sekarang. Cepatlah pergi. Kakak. Bersulan. 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 Tuan Long, Li Hei dia tidak membuatmu kesal kan? Ini pasti ipar perempuanku. Pantas saja. Adikku demi dirimu. Berani mempertaruhkan nyawanya. Benar-benar cantik. Kakak saya harus kembali. Mari kita bertemu lagi besok. Pelan-pelan. Tuan Long, kalau begitu kami permisi dulu. Mari kita bertemu lagi besok. Tentang masalah kemarin, Min Min menceritakan semuanya padaku. Syukurlah kamu ada di sana. Saya bahkan tidak tahu bagaimana saya harus berterima kasih padamu. Kakak Sun tidak perlu begitu. Sebelumnya Nona Sun sering membantu saya juga. Bagaimana itu bisa dibandingkan? Saya selalu khawatir tentang pernikahan Min Min kita. Saya hanya berharap dia akan menemukan seseorang yang berkarakter jujur, cakap dan bertanggung jawab. Cucu menantu yang baik. Dan hari ini, saya bertemu denganmu. Saya bertanya kepadamu dengan serius. Apakah kamu bersedia menikahi Min Min kita? Nona Sun dan saya belum sering bertemu. Kami tidak akrab, saya khawatir. Nona Sun tidak akan menganggap saya cocok dan tidak mau menikahi saya. Aku bersedia. Lihatlah kalian berdua. Kalau begitu mari kita putuskan seperti itu. Pergi daftarkan sertifikatnya segera. Mengurus surat nikah hari ini. Bukankah itu terlalu cepat? Apakah kamu mencoba mundur sekarang? Tidak, bukan itu maksud saya. Kalau begitu ayo pergi. Sekarang, saya adalah pria yang sudah punya istri. Meskipun kita sudah mendaftarkan pernikahan kita. Dan aku juga punya sedikit rasa sayang padamu. Ini masih jauh dari cukup. Oleh karena itu tanpa izin dariku, kamu tidak diizinkan menyentuhku. Serius, siapa yang menikah, lalu melarang sentuhan? Apakah kamu menyarankan agar saya pergi keluar dan menyentuh wanita lain? Beraninya kamu. Jika kamu berani selingkuh, aku akan mematahkan kaki ketigamu. Jangan marah, saya hanya bercanda. Ini di sini adalah kunci rumah pernikahan yang kakak berikan kepada kita. Kunci villa untuk Longhu Dijing. Ini, pergi lihatlah. Lihat apa yang perlu ditambahkan. Setelah menyelesaikan rapat di perusahaan, aku akan datang menemuimu. Saya mengandalkanmu, bawa kontrak supermarket Wanjia ke villa nomor 1, Longhu Dijing. Li Hei, mengapa kamu ada di mana-mana? Sungguh sial. Li Hei, mengapa kamu menghantuiku? Terakhir kali di Bishui Lanting, kamu mengikutiku. Dan sekarang kamu mengikutiku saat aku membeli rumah. Apakah kamu mencoba? Aku ingin kau segera berhenti dari pekerjaan agenmu dan datang ke perusahaan untuk membantuku. Dengan kemampuan saya sekarang bekerja sebagai makelar, sungguh menyia-nyiakan bakat saya. Saya akan pergi mengundurkan diri, sekarang juga. Masuklah. Ternyata saya baru saja akan mencari Anda, dan Anda sudah di sini. Cepat duduk, katakan padaku dulu. Ada keperluan apa Anda ingin bertemu saya? Manajer saya ingin mengundurkan diri. Mengundurkan diri? Kenapa? Apakah kompensasi yang kami berikan tidak cukup baik? Mungkinkah dia tahu aku ingin meminjam sperma untuk punya anak? Tidak mungkin. Dia masih menginginkan saya. Tidak mungkin. Saya sudah menjadi pria beristri sekarang. Tentu saja tidak. Kompensasinya sangat bagus, tapi profesi saya saat ini tidak sejalan dengan rencana masa depan saya. Selain itu, saya juga sudah menikah. Apa Anda menikah? Ya, maksud saya adalah acara sebesar pernikahan Anda. Kenapa Anda tidak menyebutkannya? Dan dengan siapa? Saya baru mendaftarkan pernikahan kemarin.
Anda juga kenal orangnya. Dia adalah Sun Min. Ternyata dia. Seharusnya aku bertindak lebih cepat karena Anda punya rencana yang lebih baik. Saya tidak seharusnya menghalangi Anda. Namun ada sesuatu. Saya ingin meminta bantuan Anda. Saya ingin tahu apakah Anda punya waktu. Anda manajer yang baik. Dan di atas itu, seorang wanita kuat yang terkenal di sekitar sini. Bantuan apa yang Anda butuhkan dari saya? Di pameran properti saat itu, transaksi yang selesai, menyelesaikan masalah, perputaran modal. Oleh karena itu proyek yang saya pegang tidak hanya terjual habis, tetapi juga menghasilkan keuntungan besar. Saya ingin menggunakan uang ini untuk pergi ke pabrik gas pinggiran timur dan membeli tanahnya. Pabrik gas pinggiran timur. Saya dengar area itu. Sebentar lagi akan dibuka jalur kereta bawah tanah. Dan lebih jauh lagi, mereka akan membangun CBD Haicheng di sana. Jika kita bisa berhasil mengakuisisi sebidang tanah ini dan dikembangkan menjadi kawasan perumahan nanti, kita akan menghasilkan banyak uang. Oleh karena itu, saya ingin menginvestasikan seluruh modal saya sebesar 230 juta ke dalamnya. Mengenai sebidang tanah ini, saya bertekad untuk memenangkannya. Tapi saya masih tidak mengerti apa yang Anda ingin saya lakukan. Saya telah mengamati bahwa Anda film sangat was cakap translated dalam negosiasi and harga. narrated Oleh karena by itu, M untuk Media. negosiasi sore ini dengan grup Weigang, saya harap Anda bisa ikut dengan saya. Tolong Anda harus setuju. Qian Guangfa, apa yang kamu lakukan di sini? Tentu saja saya di sini karena alasan yang sama dengan Anda. Untuk membeli sebidang tanah di pinggiran timur itu. Kita pernah tidur bersama sebelumnya. Orang yang berbagi ranjang yang sama. Benar-benar serasi. Tian Guanfa mantan suami Li Wanru. Tidak mungkin. Bosnya ternyata direbut oleh si babi ini. Qian Guangfa, kita sudah bercerai selama 5 tahun. Bisakah kamu berhenti mengatakan hal-hal menjijikkan ini padaku? Meskipun bercerai dia tetap wanitaku. Mengapa kamu marah? Padahal aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Mungkinkah kamu takut gigolo ini akan mengetahuinya? Manajer Qian Gigolo ini adalah karyawan manajer Li. Sudah kuduga. Dia tidak mencapai apapun selama berbulan-bulan. Namun dia masih belum dipecat. Mereka mungkin sudah berhubungan sejak lama. Zhao Cheng, jika Anda tidak tahu cara bicara yang benar, saya bisa membantu Anda diam. Saat memukul anjing kamu harus memikirkan pemiliknya. Aku sekarang adalah orangnya manajer Qian. Coba sentuh aku. Li Hei, jangan pedulikan. Sampah semacam ini. Itu akan menunda urusan kita nanti. Pukul aku. Kalau begitu kenapa kamu tidak melakukannya? Kamu tidak punya nyali kan? Sekarang aku menghasilkan lebih dari 1 juta gaji tahunan. Dan aku tidak perlu melayani pelanggan berkualitas rendah itu. Bagaimana bisa kamu membandingkan dirimu denganku? Kamu berani memukulku. Bukankah Anda memohon agar saya memukul Anda? Manajer Qian dia memukul. Bukan aku dia memukul. Wajah dan kehormatanmu. Aku beritahu kamu. Segera tampar dirimu sendiri 2 kali. Lalu berlutut dan minta maaf. Maka masalah ini akan selesai. Kalau tidak jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Orang Anda yang memulainya. Mengapa saya harus meminta maaf? Jangan berpikir bahwa hanya karena Li Wanru melindungimu, aku tidak akan berani melakukan apapun padamu. Aku beritahu kamu, aku Qian Guangfa telah berkecimpung di bidang real estate di Haicheng selama bertahun-tahun. Aku kenal banyak orang di dunia bawah. Kakak laki-lakuku adalah bawahan kakak Biao dari perkumpulan naga hitam. Aku bisa membunuhmu dalam hitungan menit. Qian Guangfa, manajer Wang akan segera tiba. Apakah Anda yakin ingin terus membuat keributan karena masalah sepele ini? Terlebih lagi, orang Anda yang bersalah lebih dulu. Kamu ada benarnya, sampah ini bisa diurus kapan saja. Aku tidak bisa menunda bisnisku yang bernilai ratusan juta. Wanru, bagaimanapun kita pernah punya hubungan. Kamu tahu kemampuanku. Bersaing denganku untuk tender hanyalah mencari penghinaan. Aku menasihatimu. Cepat bawa gigolomu dan segera pergi. Apa yang harus saya lakukan? Saya hanya punya 230 juta. Saya sama sekali tidak bisa bersaing dengannya. Sebaiknya menakutinya agar pergi. Aku kalah judi beberapa hari yang lalu. Aku hanya punya sisa 210 juta. Jadi Qian Guangfa hanya menggertak, karena kita sudah ada di sini. Jika kita tidak mencoba, bagaimana kita akan tahu siapa yang akan menang? Ketika dia mengatakan itu, dia pasti sengaja memprovokasi Anda untuk pergi. Anda benar. Saya sudah bekerja keras begitu lama. Kita tidak bisa hanya karena satu kata darinya. Menyerah. Lihe bangun. Apakah ini tempat yang seharusnya kamu duduki? Apa statusmu? Apa kamu tidak tahu? Saya berbeda dari Anda. Anda di sini untuk menjilat. Saya di sini untuk membicarakan bisnis. Hei kamu, Wanru gigolomu. Benar-benar sudah kelewatan. Kamu harus belajar dariku. Jika nyonya saya berani ikut campur urusan saya sudah lama akan memakatnya. Tutup mulut kotormu. Li He bagaimanapun juga adalah ahli negosiasi yang saya undang. Manajer Li, kata-kata Anda mungkin bisa menipu orang lain. Tetapi saya sudah bekerja dengannya selama bertahun-tahun. Seberapa mampunya dia? Apakah saya tidak tahu itu? Pakar negosiasi saya meremehkan. Sepertinya saat saya pergi, semua orang sedang berbincang dengan senang. Baguslah kalian bertengkar. Dengan begini harga transaksi akhir bisa lebih tinggi. Dia juga rubah tua. Tuan Li, Tuan Qian, saya mohon maaf karena membuat semua orang menunggu. Silakan semuanya duduk.
Tuan Wan, Anda tidak tahu ini. Li Wanru ini adalah mantan istri saya. Berdasarkan apa yang saya ketahui tentang dia, dia pada dasarnya tidak memiliki kemampuan untuk bersaing dengan saya. Sebaiknya Anda segera suruh dia kembali. Mari kita berdua saja yang membahas sebidang tanah ini. Qian Guangfa kau tercela. Kalian berdua adalah mitra yang saya serius. Saring dan pilih, saya menyadari kemampuan kalian berdua. Bagaimana saya bisa meminta seseorang untuk pergi, bahkan sebelum negosiasi dimulai. Tapi Tuan Wang ini, mari kita bahas bisnis utamanya terlebih dahulu. Karena semua orang sudah saling kenal, mari kita secara resmi memulai negosiasi. Kontrak yang ditandatangani, sudah saya siapkan. Siapapun yang menawarkan harga tertinggi di antara kalian, saya akan mewakili grup Feiheng dan segera menandatangani kontrak dengan mereka. Kalau begitu wanita lebih dulu. Tuan Wang, saya tidak tahu berapa harga dasar Anda. Kenapa tidak menyebutkan harga cadangan dulu? Situasi dasar dari tanah ini, saya kira kalian berdua sudah mengetahuinya. Tidak hanya jalur kereta bawah tanah yang direncanakan, tetapi infrastrukturnya juga sebagian besar sudah selesai. Jika grup Feiyong tidak mengalami beberapa masalah, tanah ini, saya sama sekali tidak akan pernah menjualnya. Saat ini, saya tidak mencari keuntungan. Saya hanya ingin impas. Saya meminta 240 juta. Bajingan di pemerintahan provinsi itu telah menghancurkan saya. Selama saya bisa menyingkirkan masalah besar ini, saya akan menjualnya seharga 170 juta. Mengingat sikap Wang Hengfei, mungkinkah ada masalah dengan tanah ini? 240 juta. Kalau begitu lebih baik saya menunggu sampai likuidasi kebangkrutan Anda dan menawar langsung di bank. Saya tawarkan 180 juta. Tuan Qian, Tuan Li telah menawarkan 180 juta. Apakah Anda ingin menaikkan tawaran Anda? Saya menawarkan 190 juta. Li Wanru, 180 juta ini hanya terkumpul dengan memecahkan pot dan menjual barang rongsokan kan. Tapi 190 juta saya, itu adalah uang yang saya pertaruhkan sepenuhnya. Bagaimana Anda bisa membandingkan diri Anda dengan saya? Saya tawarkan 195 juta. Bertarung. Dengan begini, saya bisa memetik keuntungan dari perjuangan mereka hanya menambah 5 juta. Ini pasti batas Anda kan? Saya menawar 200 juta. Nona Li, apakah Anda akan terus menaikkan harga? Jika Anda tidak menaikkannya, tanah ini akan menjadi milik Tuan Qian. Ini. Anda yakin apakah Anda punya bukti? Saya yakin, tapi saya belum punya bukti. Namun kontrak ini sama sekali tidak boleh ditandatangani. Bagaimana diskusi Anda berjalan? Apakah Anda akan terus menaikkan harga? Tuan Wang, itu pertanyaan yang berlebihan. Jika dia punya uang, bukankah dia sudah menaikkan harganya? Kalau begitu, tolong cepat tanda tangani kontrak ini dengan saya. Saya akan segera mentransfer uangnya kepada Anda. Nona Li, apakah Anda yakin ingin menyerah? Jika bukan karena fakta bahwa kelompok kami memang menghadapi kesulitan, bongkahan emas ini, saya benar-benar tidak akan menjualnya dengan harga semurah ini. Saya telah memutuskan untuk menyerah. Baiklah. Kalau begitu selamat Tuan Qian atas kemenangan mendapatkan tanah berharga ini. Tuan Wan, bagus. Kalau begitu saya tidak akan mengganggu lagi. Saya ada urusan, jadi saya permisi dulu. Selamat tinggal. Hati-hati Tuan Wan. Gigolo kecil, saya benar-benar harus berterima kasih kepada Anda karena membiarkan saya menghabiskan sedikit uang untuk membeli sebidang tanah yang menghasilkan telur emas ini. Ketika saya nanti membangun dan menjual bangunan mewah, keuntungan ini setidaknya 500 juta yang Anda seumur hidup Anda bahkan belum pernah lihat. Li He, Anda hanyalah bibat, orang tak berguna yang tidak becus. Li Wanru kehilangan ratusan juta karena Anda. Saya ingin tahu apakah dia masih akan mentoleransi Anda nanti. Jangan merayakan terlalu cepat. Anda akan punya waktu untuk menangis nanti. Anda cukup pandai membuat alasan. Kalau begitu untuk upacara peletakan batu pertama saya, Anda harus datang. Anda bisa lihat nanti betapa bahagianya saya. Jangan khawatir, kita pasti akan pergi. Ayo pergi. Manajer Qian. Tidak akan meninggalkan tempat duduk kami. Pertama saya menyambut semua orang untuk menghadiri upacara peletakan batu pertama ini. Selanjutnya saya berterima kasih atas dukungan semua orang. Selama bertahun-tahun ini, saya mengumumkan bahwa siapapun yang membeli hari ini, proyek Wuxi akan menerima diskon 20%. Pemandangan di sini indah dan udaranya segar. Saya ambil 2 unit. Saya sudah melewatkan kesepakatan tanah, tetapi saya tidak boleh melewatkan rumah-rumah ini. Beri saya 1 unit flat besar.
Beri saya 1 unit juga. Semuanya tolong jangan berkelahi. Siapapun bisa membeli rumah yang mereka sukai. Semuanya silakan antra untuk menandatangani dan membayar. Tuan Kian, jika masalah muncul dan serah terima tidak dapat berjalan normal, lalu bagaimana hak dan kepentingan pemilik akan dilindungi? Bajingan, setelah upacara selesai, saya akan meminta seseorang mengurus Anda. Semuanya. Grup Wanfa telah berdiri selama 10 tahun, dan semua proyek yang dikembangkan telah diserahkan. Aset kami besar dan kekuatan kami luar biasa. Silakan membeli dengan tenang. Anda sudah banyak bicara, namun masih belum ada kompensasi atau tindakan perbaikan. Tuan Kian, sulit untuk tidak curiga bahwa Anda berniat melarikan diri dengan dana tersebut. Semuanya. Tolong jangan percaya padanya. Perusahaannya gagal merebut tanah dari saya. Jadi mereka secara khusus mengirimnya untuk memfitnah saya. Semuanya jangan percaya padanya. Penjaga, usir dia keluar. Qian Guangfa berhenti memfitnah Li Hei dan mencoba mengalihkan pembicaraan. Semuanya lihat penolakannya. Untuk membahas ini secara langsung, apakah Anda masih berani membeli rumahnya? Tuan Qin, konflik Anda dengannya. Saya tidak peduli tentang itu. Anda harus memberi kami para pemilik jaminan. Benar, uang siapapun tidak datang dengan mudah. Tanpa jaminan kami tidak akan membeli. Tepat sekali, kami tidak akan membeli. Tepat sekali, kami tidak akan membeli. Tidak akan membeli. Semuanya. Saya belum sempat bicara. Jika rumah-rumah tidak dapat diserahkan sesuai jadwal, akan ada kompensasi 10 kali lipat. Tolong semuanya belilah dengan percaya diri. Manajer Kian murah hati. Namun, bagaimana Anda bisa menjamin bahwa Anda dapat menyediakan uang ini? Bajingan kau. Setiap ucapanmu mengklaim saya tak mampu membangun rumah. Kau memperlakukan saya seolah saya terbuat dari lumpur. Itu hanya kecurigaan yang masuk akal. Bagaimanapun, Anda kalah dalam perjudian. The film was Hanya menyisakan translated 210 juta. and narrated Sekarang membeli by tanah, M Media. menghabiskan 200 juta lagi. Situasi keuangan Anda saat ini sangat genting. Bagaimana kau tahu itu? Saya tidak membelinya. Tidak membeli lagi. Semuanya. Grup Wanfa memiliki 3 proyek. Kami dapat mengirimkan dana minggu depan. Diperkirakan akan menerima 1,2 miliar. Kami masih punya dana. Tolong semuanya percayalah pada kami. Jika semuanya benar-benar tidak berhasil, saya bisa menjadikan Grup Wanfa sebagai jaminan kepada Ban. Jika terjadi kecelakaan, saya akan memiliki dana yang cukup untuk mengkompensasi kalian semua. Tolong semuanya lihatlah ketulusan saya. Belilah dengan percaya diri. Percayalah pada manajer Kian kami. Murah hati, beli satu, beli satu. Murah hati, beli satu. Beli satu. Semuanya. Ini. Ini benar-benar bagus, cocok untuk pensiun. Li He sangat membantuku. Aku akan membelinya nanti, untuk diberikan kepada ibu dan saudara perempuannya. Kalian berdua awasi dia. Bawa dia pergi setelah upacara selesai. Apa yang Anda coba lakukan? Li He, bukankah kau sangat khawatir tentang apakah rumah-rumah itu bisa dibangun? Manajer Kian akan memberimu kesempatan setelah upacara kamu untuk pemancangan fondasi. Jadi kau bisa secara pribadi menyaksikan kemajuan konstruksi. Anda melakukan pembunuhan. Tidakkah Anda menghormati hukum? Hanya nyawa yang tidak berharga. Paling cuma habis beberapa ratus ribu untuk pelikin. Paling cuma dianggap kematian tidak sengaja. Li He lari cepat. Melihat betapa akrabnya Anda dengan hal ini, Anda pasti sudah sering melakukannya. Hal-hal ilegal dan tidak tertibkan. Benar, saya punya grup Wanfa yang mendukung saya. Tidak ada yang bisa berbuat apa-apa terhadap saya. Kalau begitu Anda harus berhati-hati. Grup Wanfa akan segera bangkrut. Utang-utang yang Anda miliki sebelumnya harus dilunasi. Sayang sekali, kau tidak akan punya kesempatan untuk melihat adegan ini. Sekarang saya umumkan upacara peletakan batu pertama. Tuan Qian ada masalah di lokasi. Manajer Qian ekskavator di lokasi. Menggali saluran air bawah tanah. Sekarang di dalamnya terisi penuh dengan air. Apa yang harus kita lakukan? Omong kosong, apa yang kau bicarakan? Bagaimana mungkin ekskavator menggali ke dalam kolam bawah tanah? Katakan padaku siapa yang menyuruhmu menjebakku. Apakah itu dia? Manajer proyek paman Anda yang mengatakannya. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Semuanya. Hei semuanya, saya akan segera pergi dan mengklarifikasi semuanya. Saya akan memberikan penjelasan kepada semua orang. Tunggu saya. Semuanya jangan dengarkan gertakannya. Saya baru saja pergi melihat lokasi konstruksi. Di dalamnya penuh dengan lubang air. Tidak mungkin membangun rumah di sana. Suruh dia mengembalikan uangnya, tangkap dia. Tangkap dia. Tangkap dia. Hei Ante Qian Guangfa. Dia mencoba melarikan diri. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Lihat kau. Saudara, terima kasih padamu. Jika bukan karena Anda, kita pasti sudah ditipu parah olehnya. Semuanya sama-sama. Selama tidak ada yang menderita kerugian, itu bagus. Li He, kau berani mengutukku. Saya berharap kau mati mengenaskan. Sudah lama saya katakan, kualitas tanah di sini bermasalah. Tapi Anda tidak mendengarkan. Yang menyebabkan hasil hari ini, Zhao Chen Group Wanfa bangkrut. Sisa hidup Anda akan dihabiskan di penjara. Tidak mungkin grup Wanfa begitu gas. Palsu itu pasti palsu. Bawa dia pergi.
Apakah Anda baik-baik saja? Jika saya tidak mendengarkan Anda hari itu, dan membeli sebidang tanah ini, apakah saya akan berakhir seperti dia? Tidak, Anda tidak akan. Jika Anda membelinya, kerugian maksimum hanya akan menjadi biaya tanah. Tian Guangfa menemui nasib ini hari ini, karena dia terlalu serakah. Dia tidak mengklarifikasi kondisi geologis, dan mulai melakukan prapenjualan lebih awal. Selain itu, demi penjualan, dia bahkan menawarkan kompensasi 10 kali lipat. Itulah mengapa hal itu menyebabkan kebangkrutannya. Li He, terima kasih. Li Hai, apa yang kau lakukan? Sudah berakhir. Sekarang saya tidak akan bisa membersihkan nama saya, bahkan jika saya melompat ke Sungai Kuning. Min Min, dengarkan penjelasan saya. Segalanya tidak seperti yang terlihat. Aku datang di waktu yang salah. Hai Min Min. Maaf, saya hanya terbawa suasana. Itu sebabnya saya memeluk Anda. Saya tidak menyadari Nona Sun ada di sini juga. Saya harus bergegas dan menjelaskan kepadanya, kalau tidak akan terlambat. Lepaskan saya. Kamu, bisakah Anda tidak pergi dan menjelaskan? Apa maksudmu? Saya suka Anda. Bisakah Anda meninggalkan Sun Min? Saya akan memberikan semua yang saya miliki. Min Min dan saya sudah mendaftarkan pernikahan kami. Saya tidak bisa mengkhianatinya. Bos, jika Anda terus bertingkah seperti ini, kita bahkan tidak akan menjadi teman lagi. Jelas saya bertemu Anda lebih dulu. Mengapa Anda memilih dia? Min Min, dengarkan penjelasan saya. Aku tidak mau dengar. Enya. Li Wanru dan saya sungguh tidak memiliki hubungan apapun. Kali ini hanyalah kesalahpahaman. Min Min, bukankah ini pakaian saya? Anda membawanya ke kamar Anda. Aku bahkan menginginkanmu untuk tidur denganku. Aku tidak menyangka kau main-main di luar. Apa kau pikir kau pantas untukku? Ambil pakaianmu dan segera keluar. Hei, apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Cepat lepaskan aku. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Kau. Aku memperingatkanmu. Jika kau berani main-main, aku akan menyuruh kakak mematahkan kakimu. Sekarang bisakah Anda mendengarkan penjelasan saya? Kau berani menciumku, aku akan membunuhmu. Kau. Jika Anda tidak tenang lagi, saya akan mencium Anda lagi, sampai Anda mendengarkan penjelasan saya. Sekarang bisakah saya berbicara dengan tenang? Li Wanru awalnya akan membeli sebidang tanah bermasalah di pinggiran timur itu, tapi kenyataannya adalah ini. Dia dan saya sungguh tidak ada apa-apa. Bagaimanapun kau memberinya kesempatan memelukmu, itu adalah salahmu. Baiklah, baiklah, kesalahan saya. Mulai sekarang, saya akan menjauhi wanita lain. 8 sang jauhnya oke. Aku tidak masuk akal itu. Baiklah, cepat mandi. Bau parfum di tubuhmu menjijikan. Tentang itu, aku ada urusan mendesak di perusahaan. Aku harus kembali ke perusahaan dulu. Ada urusan di perusahaan. Saya pikir Anda hanya malu. Tuan Lon, apa yang membuat Anda The menelepon film was saya? translated Mengapa and memanggil saya Tuan narrated Long? by M. Panggil saya Kakak Long mulai sekarang. Mengenai tanah di pinggiran timur. Saya sudah mendengar semuanya tentang itu. Kau benar-benar hebat, nah. Grup Wanfa, bagaimanapun juga adalah salah satu pengembang teratas. Kau membuat mereka bangkrut hanya dengan beberapa kata. Saudara Long, Anda bercanda. Itu adalah Qian Guangfa yang mencari bencana sendiri. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Bahkan ketika semua kualifikasi dan prosedur sudah lengkap, kau masih tahu ada masalah. Adikku, visa dan koneksimu benar-benar luar biasa.
Apakah kau punya waktu? Kakakmu ingin mentraktirmu makan. Saya ada waktu, kita makan di mana? Tepat di Hotel Platinum Han Palace yang saya miliki. Mari kita bertemu di Suite Kaisar No 1. Oke. Menteri Li, ini kunci vilanya. Tolong terima. Halo Saudara Long, saya sudah sampai. Adikku, ada urusan mendesak yang tiba-tiba muncul. Aku akan terlambat. Karena kau sudah di sana, masuklah dan tunggu aku. Saudara Long, jika Anda percaya pada saya, sebelum jam 5, beli saham Banen sebanyak mungkin. Baiklah, aku percaya padamu. Li Hei, Wang Jingya, teman sekelas Li He. saya tidak menyangka Anda datang ke pesta ulang tahun saya. Anda adalah Wang Jingya, Lilei, teman sekelas Li He. Saya tidak menyangka Anda datang juga ke pesta ulang tahun saya. Li, kau benar-benar boros. Hotel kelas atas seperti ini. Dan kau berani muncul. Jangan bicara tentang Lia seperti itu, kita semua adalah teman sekelas lama. Cukup, Jingya hanya saja berhenti membelanya. Dia muncul tanpa diundang ke pesta ulang tahun ini. Dia hanya ingin makan gratis. Saya bukan. Kacen makanan ini harganya 300.000. Bukankah dia harus datang tanpa malu-malu dan menumpang makan? Jika kau ingin makan di Platinum Han Palace tanpa status atau kedudukan, kau bahkan tidak bisa melewati pintu. Kita diuntungkan oleh nasib baik Kacen. Li, kau harus diam-diam bersukacita. Saya punya teman yang mengundang saya untuk makan di sini. Saya tidak perlu menumpang makan dari Anda. Jingya, saya ingat saat kita masih sekolah. Saya tidak punya uang untuk makan, dan Anda meminjamkan saya 2.000 yuan. Saya selalu mengingat kebaikan itu. Jika Anda membutuhkan sesuatu di masa depan, Anda bisa menelepon saya kapan saja. Hei, jangan pergi. Kami hanya bercanda. Kenapa kau marah? Karena kau sudah di sini? Bagaimana mungkin Kacen menolak memberimu makanan? Jingya, saya ingat ketika kita masih sekolah, Anda adalah orang yang paling tidak menyukai perilaku mereka. Mengapa sekarang Anda bergaul dengan mereka? Bukankah benar saya tidak mengerti apa-apa sebelumnya? Sebenarnya Xiao Chen dan yang lainnya adalah orang-orang yang cukup baik. Pesta ulang tahun ini juga diselenggarakan oleh mereka. Li Hei, tolong beri saya sedikit muka. Mari kita semua pergi makan bersama. Baiklah, Berhenti, kau tidak diizinkan masuk ke sini hari ini. Hei, kau ini siapa? Beraninya kau menghalangiku. Biar ku beritahu, hari ini Kacen kita telah memesan kamar pribadi. Nomor 10, Renzi di sini. Jika kau tidak mengizinkanku masuk, percaya atau tidak aku akan mengajukan keluhan terhadapmu. Aku adalah manajer di sini. Pemilik perlu menjamu tamu terhormat. Semua reservasi hari ini telah dibatalkan. Baiklah, kau menang. Jika tak bisa memprovokasimu, bisakah aku menghindarimu? ada apa mereka tidak mengizinkan Anda masuk? Sepertinya pengaruh saudara Chen Anda masih belum cukup besar. Berhenti melontarkan sindiran di sini. Jika kau punya nyali, masuklah. Ikutlah dengan saya. Lupakan saja. Jika mereka bahkan tidak mau memberi muka pada Xiu Chen, kedatangan Anda akan lebih tidak berguna. Bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan saya? Baru saja aku tidak menyadari bahwa Taishan terlambat untuk beberapa tamu terhormat. Silakan masuklah. Halo. Xiu Chen dan yang lainnya sudah datang. Manajer, ini bukan kamar pribadi Renzi nomor 10 kan? Tentu saja tidak. Bagaimana mungkin kamar pribadi Renzi pantas untuk status tamu terhormat? Ini adalah kamar pribadi nomor 1 di Z. Xiu Chen teman sekelas Li He. Silakan nikmati hidangan Anda semuanya. Benar-benar pantas untuk Platinum Han Palace. Kelas tertinggi. Kamar pribadi nomor 1 di Z. Bahkan semua hidangan sudah disajikan. Li He tidak. Kak Li, kau benar-benar luar biasa. Li Hui teman sekelas Li He. Bukankah masih ada ruang VIP tingkat surga? Bagaimana ini bisa menjadi tingkatan tertinggi? Platinum Han Palace hanya memiliki satu kamar VIP tingkat surga. Itu dipesan oleh bos sendiri dan tidak terbuka untuk umum. Li He, dia jauh lebih mampu daripada Xiu Chen. Kak Li, silakan minum. Li Hei, saya sedang menghadapi beberapa kesulitan. Bisakah kamu membantuku? Apa yang Anda butuhkan untuk saya bantu? Apa kau benar-benar berpikir kau bisa masuk ke sini? Karena dia Li He. Jika dia tidak memberitahu manajer identitasku, bagaimana mungkin kau bisa memasuki tempat ini? Tepat sekali. Saya baru saja melihat manajer membungkuk kepada kakak Chen juga. Beberapa orang benar-benar meminjam kekuatan harimau. Minum omong kosong apa? Apakah kau pantas meminum anggur yang kusediakan? Aku bertanya-tanya, bagaimana mungkin orang miskin sepertimu, seseorang yang bahkan tidak mampu membeli mobil, memiliki pengaruh sebesar itu? Jadi kau hanya mengandalkan nasib baik Kak Chen? Kalau soal kemampuan harus kakak Chen. Ayo kakak Chen, mari kita minum. Jingye, si miskin Li He itu sudah cukup baik jika dia tidak meminta uang darimu. Jika kau benar-benar memiliki kesulitan, kau seharusnya tetap mencari Kak Chen kita. Jingye, kau harus mengerti perasaanku padamu. Jika kau menghadapi kesulitan, aku pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantumu. Sudahlah,
Saya tidak akan menyebutkannya. Jingya, jika kamu punya sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Menghindarinya tidak akan menyelesaikan masalah. Ini adik laki-laki saya, dia berjudi dan berutang sejumlah besar uang kepada kasino. Besok adalah batas waktu pembayaran terakhir. Apa kau sedang membicarakan? Dinasti Imperial Gold itu adalah raja bawah tanah Haichen, kasino milik Bos Lom. Selain melunasi utang tepat waktu, tidak ada cara lain. Jika kau tidak membayar uangnya segera besok, bukan hanya nyawa adikmu akan dalam bahaya, tetapi kau juga sangat mungkin dibawa pergi dan dipaksa menjadi budak untuk melunasi utang. Lalu apa yang harus saya lakukan? Jingya, kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Aku akan pergi dan membantumu menyelesaikannya. Setelah aku bertemu kakak Lom, aku akan berbicara baik-baik dengannya. Dia tidak akan mempersulitmu. Apa kau tahu siapa Bos Lom? Apa Bos Lom seseorang yang bisa kau sebut begitu saja? Apa kau bosan hidup? Aku lebih akrab dengan kakak Long daripada kalian semua, termasuk fakta bahwa aku bisa makan di sini hari ini. Itu juga karena dia mengundangku. Cepat diam, jangan biarkan Bos Long mendengarnya. Kalau tidak kita tidak akan bisa pergi dengan damai. Li He, kamu harus tahu kapan harus berhenti. Tadi kamu menyombongkan diri menggunakan namaku, dan aku membiarkannya berlalu. Tapi sekarang tidak ada habisnya. Hanya mendengar kamu menyombongkan diri, membuatku merasa malu. Baiklah. Li Ye hanya mengkhawatirkanku. Ini salahku. Seharusnya aku tidak membahas ini. Ini juga tidak ada hubungannya denganmu. Ini anak ini tidak kompeten, tapi suka menyombong. Kamu tidak perlu khawatir. Sekuat apapun, Xiao Hailong, selama kamu membayar kembali uang, aku punya ide lain. Aku merekomendasikan saham kepadamu. Keuntungan pasti tanpa kerugian, dengan pengembalian tinggi. Kamu hasilkan sejumlah uang terlebih dahulu, dan kemudian aku akan membantumu mengumpulkan sisanya. Kamu bayar dulu sebagian kepada kakak Lom, dan sisanya bisa ditunda untuk sementara waktu. Bisakah perdagangan saham benar-benar menghasilkan uang? Mobil ini adalah hasil yang aku dapatkan. Hanya dengan modal 1 juta aku membelinya secara tunai. Astaga kakak Chen, kamu adalah dewa saham Buffett. Kesempatan bagus untuk menghasilkan uang ini. Kita tidak boleh pilih kasih. Kak Chen ajak kami tolong bimbing kami. Sebenarnya aku tidak mudah merekomendasikan saham kepada orang lain. Karena saham yang aku sukai tidak pernah jatuh. Kita bukan kerabat atau teman. Mengapa aku harus memberikan uangku kepada orang lain? Kamu setuju kan? Semua orang ada di sini. Dan tentu saja Jingya juga ada di sini. Jadi aku telah memutuskan untuk memberikan kesempatan kekayaan kepada semua orang. Terima kasih Kak Chen. Terima kasih Jingya. Terima kasih kakak Chen, Li He Chio Chen. Dia mengambil jurusan keuangan. Saham yang dia rekomendasikan seharusnya sangat stabil. Ini adalah kesempatan bagus. Manfaatkan dengan baik. Tidak perlu uangku. Semuanya sudah digunakan untuk membeli satu saham. Aku tidak akan berpartisipasi. Dasar orang udik, apa yang kamu ketahui tentang saham? Jika kamu ikut pasar saham kamu akan kalah 9 dari 10 taruhan. Aku khawatir bahkan pakaian dalammu akan hilang sepenuhnya. Jangan dengarkan omong kosongnya. Aku pikir dia malu untuk mengatakan dia tidak punya uang jadi dia mencari alasan ini. Benar kakak Chen, mengapa repot-repot dengan pecundang malang ini? Cepat beritahu kami, saham mana yang kamu rekomendasikan? Lihat investasi saham energi baru ini. Beli posisi penuh. Keuntungan terjamin tanpa kerugian. Kendaraan energi baru. Menteri Li bilang semua saham menyentuh batas bawah. Jingya, pasar saham memiliki risiko. Aku pikir kamu harus mempertimbangkan kembali. Apa yang kamu tahu, Sin? Apakah kamu cemburu? Karena kami menghasilkan uang. Itu sebabnya kamu menghentikan kami. Saya percaya Yo Chen, saya akan menginvestasikan 200.000. Tingkat pengembalian 200.000 terlalu rendah. Jingyo, apakah kamu hanya punya 200.000? Saya saat ini punya 1 juta di tangan. Tapi ini uang yang dikumpulkan keluarga saya untuk melunasi utang judi adik saya. Yang 1 juta juga sudah diinvestasikan. Tapi saya khawatir. Jingya, uang ini hanya menganggur saja. Jika kamu memasukkannya ke saham, itu bisa berlipat ganda. Itu bahkan bisa membantumu melunasi utang pada akhir bulan. Baiklah kalau begitu, saya akan menginvestasikan semua 1 juta. Jangan terburu-buru di pasar saham, tidak ada yang namanya keuntungan pasti tanpa kerugian apapun. Kamu bisa mulai dengan 200.000 untuk menjajaki. Jika kamu menginvestasikan semuanya, bagaimana jika kamu kehilangan semuanya? Kamu pakai apa untuk membayar kembali uang itu? Apa yang kamu tahu, Sin? Apakah saham ini menghasilkan uang atau merugi? Aku bisa tahu hanya dengan sekali lihat. Aku tidak pernah gagal. Yo Chen, saya rasa saya masih akan menginvestasikan 200.000 dulu untuk mencobanya. Bagaimanapun mengingat situasi keluarga saya saat ini, kami tidak bisa mengambil risiko. Aku akan menginvestasikan puluhan ribu untuk mencoba. Terserah kalian lewatkan kesempatan ini. Dan itu tidak akan datang lagi. Yo Chen, lihat. Apakah begini cara kamu mengoperasikannya? Astaga, ini naik. Kecepatan ini meroket. Kacan luar biasa. Benar-benar naik bagus sekali. Dengarkan aku jual cepat sekarang. Berhenti selagi kamu masih untung. Kamu akan segera terjebak. Tren kenaikannya sangat kuat. Bagaimana kita bisa terjebak? Li He, jika kamu mengatakan hal-hal sial seperti itu lagi, keluar dari sini. Kamu sendiri tidak punya modal. Namun kamu menghalangi kami menghasilkan uang. Karaktermu benar-benar buruk. Aku membencimu. Abaikan dia alasan aku merekomendasikan saham ini. Adalah karena informasi orang dalamku. Pemerintah negara bagian akan mengumumkan kebijakan energi baru pada jam 5 hari ini. Saat itu, jika kamu ingin membeli, itu akan terlambat. Apel, sekarang sudah jam 5.
Kita harus segera menambah saham kita. Aku akan menambah 50.000. Tapi saya hanya punya 20.000. Seharusnya saya tidak membeli tas itu. Lihat betapa kecilnya ambisimu. Uang ada tepat di depanmu. Mengapa kamu tidak mengambilnya? Aku langsung menginvestasikan 3 juta. Sekarang termasuk pokok dan bunga. Sudah 6 juta. Sialan, aku akan mempertaruhkan semuanya. Aku akan menggunakan deposit 500.000 untuk menginvestasikan semuanya, mencoba menghasilkan. Cukup untuk membeli rumah secara tunai. Ambil risiko semuanya, ubah sepeda menjadi sepeda motor. Biaya operasi ayah saya. 100.000 juga diinvestasikan. Liu Hui Hui, ini adalah uang tabungan hidup ayahmu. Bisakah kamu seenaknya mempermainkannya? Urus urusanmu sendiri. Lihi, kamu sendiri penakut dan ragu-ragu. Jangan menyeret orang lain untuk menjadi miskin sepertimu. Apakah aku miskin atau tidak, aku tidak tahu. Tapi sebentar lagi kalian semua pasti akan bangkrut karena harga saham turun. Baiklah, bagaimana kalau kita bertaruh? Bertaruh apa? The Jika film aku was kalah, aku translated menyatakan bangkrut. and Jika kamu narrated kalah, by kamu M. tinggalkan Video. barang paling berharga yang kamu miliki dan berikan itu padaku. Kak Chen, bukankah kamu mempersulitnya? Lihat dia dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia tidak punya satu pun barang berharga. Bagaimana kalau begini, suruh dia berlutut dan lakukan aksi anjing minum air kencing. Kak Chen, mari kita berikan dia sesuatu yang segar. Kamu benar-benar tahu cara bermain. Baiklah, kalau begitu nanti, aku akan mengeluarkan air emas untukmu. Li Hei, kamu tetap harus meminta maaf dan mengakui kesalahanmu. Jangan berjudi lagi. Baiklah, bagaimanapun yang akan rugi nanti adalah kalian. Li Hei, kamu gila. Zhou Chen, dia adalah seorang profesional. Apakah kamu benar-benar akan meminum benda itu? Jingye, pria tidak berguna seperti dia. Bahkan jika kamu bicara lebih banyak, dia tidak akan menghargainya. Tepat sekali, kenapa kamu peduli padanya? Astaga, keuntungannya naik 4 kali lipat lagi. Jingye, gunakan waktu ini untuk segera menambah posisi. Jingye, adik laki-lakimu berutang 5 juta pada kasino kan? Jika kamu berinvestasi 1.250.000, aku akan membantumu mendapatkan semuanya kembali. Tapi, saya hanya punya paling banyak 1 juta. Li Hei, bisakah kamu meminjamkan saya 250.000? Kamu harus menjual dulu saham yang kamu pegang sekarang. Mengenai utang judi adikmu, aku akan pergi membicarakannya dengan kakak Long. Aku akan membantumu menyelesaikannya. Liye, jika kamu tidak punya uang, maka berhentilah pamer. Kamu mengaku kenal Tuan Long, pantaskah? Tepat sekali jika kamu tidak meminjamkannya. Bukan berarti kami bisa mencuri dari sakumu kan? Alasan macam apa ini? Li Hei mungkin benar-benar tidak punya uang. Seharusnya saya tidak bertanya. Kalian semua salah. Liha punya uang. Lihat postingan media sosialnya. Dari beberapa hari terakhir, dia menutup beberapa kesepakatan besar dan mendapatkan komisi total ratusan ribu. Jingyil, apakah kamu melihat itu? Dia banyak bicara, tetapi pada akhirnya dia bahkan tidak mau meminjamkan 1 sen pun. Tidak apa-apa, saya tetap harus menginvestasikan uangnya dulu. Jingya, kamu benar-benar tidak bisa berinvestasi lagi. Li Hei, ketika kamu dalam masalah sebelumnya, saya tidak ragu-ragu untuk meminjamkanmu uang. Saya tidak meminta pembayaran kembali sekarang. Tapi jangan mengkritik saya juga. Kakak Chen, bisakah kamu meminjamkan saya 250.000? Aku tidak seperti orang-orang tak tahu terima kasih tertentu. Mengingat hubungan kita, aku akan meminjamkannya padamu. Beri aku 800.000, dan aku akan langsung membantumu meningkatkan posisi. Astaga, naik lagi dan lagi. Itu benar-benar tidak akan berhenti. Aku belum pernah melihat saham naik. Begitu dahsyat. Kak Chen luar biasa. Saya sudah cukup uang untuk membayar utang kasino. Saya tidak perlu hidup dalam ketakutan lagi. Kakak Chen, terima kasih. Jika bukan karena kamu, saya tidak akan tahu bahwa mencari uang bisa semudah ini. Jingya, ikuti aku. Aku akan membantumu menghasilkan uang nanti. Jingya, aku memperingatkanmu untuk terakhir kalinya. Jika kamu sekarang menjual sahammu, kamu masih bisa mendapat untung kecil. Jika kamu menunggu 2 menit lagi, semua uangmu akan hilang sia-sia. Li Hei, kau benar-benar tidak tahan. Jika orang lain lebih baik darimu, aku bahkan sempat berpikir untuk meredakan hubungan antara kau dan kakak Chen dan membantumu. Aku salah menilaimu. Aku Lihe tidak butuh dia membantuku. Pantas saja kau miskin. Kau tidak kompeten tapi sangat sombong. Kau bahkan tidak bisa dibandingkan dengan kelingking kakak Chen. Aku menyesal mengundangmu makan malam di sini. Aku sudah mengatakan semua yang perlu kukatakan. Nasihat baik sulit diterima. Si bodoh terkutuk. Kamu urus dirimu sendiri. Berhenti, apa aku bilang kamu boleh pergi? Tepat sekali, kamu bertaruh, kamu kalah, kamu bayar. Jika kamu ingin pergi, kamu harus berlutut dan minum semua air kencing sebelum kamu bisa pergi. Lupakan saja. Melihat kita menghasilkan uang, sudah cukup menyakitkan baginya. Biarkan dia pergi. Tidak bisa. Bukankah dia sangat sombong barusan? Dia bahkan mengutuk kita agar bangkrut. Dia harus menerima hukuman hari ini. Aku masih harus mengunggah video ini ke momenku. Aku akan membuatnya mati secara sosial. Li Hei, kau minta maaf kepada teman-teman lamamu dan mohon agar mereka melepaskanmu. Aku tidak akan meminta maaf. Yang akan rugi adalah kamu. Jingya, lihat dia. Dia sama sekali tidak menghargai kebaikanmu. Kamu pasti haus setelah menyombongkan diri begitu lama. Kakak akan menuangkan minuman untukmu sekarang. Dipengaruhi oleh pengumuman terbaru pemerintah, saham kendaraan energi baru secara universal mencapai batas bawah. Bukankah kita membeli saham kendaraan energi baru
Cepat jual semuanya. Mengapa aku tidak bisa menjualnya? Selesai sudah. Aku akan kehilangan semua modal pokokku. Jo-chan, kau bilang ini dijamin untung. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Jo-chan, ayahku akan menjalani operasi besok. Sekarang uang operasinya hilang, kau kembalikan uangku. Benar, kamu harus bertanggung jawab atas kami. Enyah dari hadapanku. Kalian menghasilkan uang. Tetapi kalian tidak mau membagi setengahnya denganku. Aku sendiri berinvestasi 3 juta. Sekarang kalian yang kehilangan uang. Aku berinvestasi lebih banyak darimu. Apa yang kukatakan? Ini semua salahku karena terlalu serakah. Seandainya aku mendengarkan Li Hei. Li Hei. Apa kau sudah tahu bahwa saham-saham itu akan jatuh? Bisakah kau membantuku sekarang? Apakah kamu tahu informasi orang dalam? Selamatkan kami. Kami salah sebelumnya. Kami seharusnya tidak menghinamu. Tolong selamatkan kami. Aku sudah memberitahumu sebelumnya, berkali-kali, tapi tidak ada dari kalian yang mendengarkan. Sekarang setelah kamu terjebak oleh saham, aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Apa gunanya memohon padanya? Dia hanya pialang kecil. Kamu tidak mengerti apa-apa. Kali ini tidak lebih dari kucing buta yang tersandung tikus mati. Pada akhirnya kamu tetap harus mengandalkanku. Siapa yang mengizinkanmu masuk ke ruang pribadi? Keluar dari sini. Bajingan, apakah kamu tahu siapa aku sebelum memukulku? Dia yang membawa orang ke rumahku. Menuntut uang, tolong aku. Jadi dia, seseorang dari kasino yang datang untuk menagih utang. Kalau begitu dia. Bukankah dia, Tuan Long? Maaf Tuan Long, itu salahku. Banjir menghanyutkan kuil Raja Naga. Tolong jangan salahkan aku untuk ini. Kalian datang ke sini dari kasino untuk menagih utang kan? Ini hanyalah hubungan teman sekelas biasa bagiku. Jika kamu ingin uang, cari dia. Itu tidak ada hubungannya denganku. Kakak Long, dia adalah teman sekelasku. Demi aku. Lihat, tutup mulutmu. Kamu perantara kecil. Beraninya kau memprovokasi Tuan Long. Kau telah membuat Tuan Long marah. Kita semua akan mati. Cepat bersujud untuk meminta maaf. Benar sekali. Jika kau ingin mencari mati, jangan seret kami. Tampar mulutnya. Kau salah memukul orang. Kau seharusnya memukul dia. Justru kau yang kupukul. Li Hei adalah adikku. Dia baru saja membantuku menghasilkan hampir 10 miliar. Beraninya kau menghinanya. Apel. Dia hanya agen properti yang payah. Bagaimana mungkin dia membantumu menghasilkan 10 miliar? Kakak. Orang-orang ini, apakah mereka benar-benar teman sekelasmu? Sudah terlalu lama sejak lulusan. Ikatan teman sekelas sudah lama hilang. Sayang sekali. Tentang tempat duduk yang kamu atur secara khusus. Di antara kita saudara, mengapa harus sungkan? Salah itu salah sejak awal. Kami bisa masuk karena Li Hei. Bukan karena Shou Jin. Siapa sebenarnya Li Hei? Sehingga dia bisa duduk sejajar dengan Tuan Long Kaisar bawah tanah. Ya, dan aku baru saja mengutuknya dengan sangat kasar. Sekarang kita pasti tamat. Kakak mereka memperlakukanmu seperti ini. Apakah kau perlu aku untuk membantumu melampiaskan amarahmu? Li Hei, kami bodoh dan meremehkan orang lain. Gagal mengenali orang baik. Demi masa lalu kita sebagai teman sekelas. Selamatkan kami. Ya, tolong jangan serahkan kami kepada Tuan Long. Li Hei, aku tidak mau mati, aku salah. Tolong selamatkan kami. Anggap saja kami kentut dan biarkan kami pergi. Kakak Long, biarkan saja. Bagaimanapun mereka pernah menjadi teman sekelasku. Aku akan mendengarkanmu. Mulai sekarang kita tidak punya hubungan apapun. Kamu boleh pergi. Li Hei, seharusnya aku tidak berbicara kepadamu seperti itu barusan. Sudut pandangku sempit. Apakah yang kau katakan sebelumnya masih berlaku untukku? Itu masih berlaku. Anggap ini sebagai balasanku atas kebaikan yang kamu tunjukkan padaku saat itu. Mulai hari ini dan seterusnya, kita berdua tidak saling berutang apapun. Kakak Long, adik laki-lakinya, berutang total 5 juta popok dan bunga di kasinomu. Demi aku. Bunganya tidak perlu. Beri dia waktu beberapa hari lagi agar dia bisa mengumpulkan jumlah pokoknya. Kakak, reputasimu. Aku pasti harus menghormatinya. Kalau begitu pokoknya juga tidak perlu. Xiao Biao kemudian merobeknya. Surat utang kakaknya. Itu tidak perlu. The film was Dia translated dan aku and hanyalah teman narrated sekelas by M biasa. Media. Membantu sebanyak ini sudah tepat. Kau yang memutuskan. Li Hei, terima kasih. Kapan kau luang? Aku ingin mentraktirmu makan. Tidak perlu. Kamu harus cepat dan kumpulkan uangnya. Baiklah. Ayo kita bicara sambil berjalan.
adikku. Aku sekarang benar-benar terkesan olehmu. Hanya dalam 2 atau 3 jam, hampir 10 miliar masuk ke rekening. Aku belum pernah merasa bahwa menghasilkan uang adalah hal yang semudah ini. Itu juga karena kakak Long kamu mempercayaiku. Kalau tidak sahabat apapun kemampuanku, bukankah itu tidak berguna? Sekarang aku memanggilmu kakak. Kau adalah bosku. Apapun yang kau suruh aku lakukan sekarang, aku akan pergi dan melakukannya. Sebenarnya aku punya ide. Aku bisa mengamati ekspresi mikro seseorang dan merasakan pikiran batin mereka yang sebenarnya. Oleh karena itu, semakin banyak orang berinteraksi denganku yang berpangkat tinggi dan berpengaruh, semakin berharga informasi yang kudapatkan. Kamu menyediakan koneksi, aku menyediakan keahlian. Mari kita bermitra dan memulai sebuah perusahaan investasi. Kau pasti bercanda denganku. Apakah kau tahu apa yang kupikirkan saat ini? Aku memakai pakaian dalam merah cerah hari ini. Dia pasti tidak akan menebaknya. Bahwa pikiranmu saat ini berhubungan dengan pakaian dalammu. Apakah aku benar? Bagaimana kau tahu itu? Karena kamu barusan tanpa sadar melirik selangkanganmu. Benarkah aku tidak merasa begitu? Bagaimanapun tidak ada rekaman kamera keamanan. Jika aku bilang ada ya ada. Aku sangat mengagumi ini. Baiklah, aku akan pergi sekarang untuk mengurus prosedurnya. Saham 2 dan 8, aku 2 kau 8. Mulai sekarang aku akan memanggilmu Tuan Li. Iya, bagaimana ayah bisa menikahkan Min Min dengan pemuda miskin itu tanpa persetujuan kami? Gawang Fang Ibu Sun Min. Sun Xiaoling ayah Sun Min. Dia akan segera tiba. Suruh dia menceraikan Min Min segera. Siapa yang berani? Keterlaluan. Pernikahan Min Min diputuskan olehku. Apa? Kamu sudah berani? Apakah kamu berani menentang orang tuamu sekarang? Kakek. Kau di sini. Min Min. Kedua orang ini pasti ayah dan ibu kan. Aku minta maaf. Aku benar-benar terlalu sibuk akhir-akhir ini. Aku membuatmu menunggu. Itu benar-benar konyol. Seorang pengangguran tak jelas. Apa yang mungkin dia sibukkan? Ibu, bagaimana kau bisa bicara seperti itu? Bagus, ini benar-benar kasus siku yang membelakangi. Apakah aku salah dengan apa yang kukatakan? Dia dulunya hanya seorang agen kecil. Sejak dia menempel pada keluarga kita, dia langsung mengundurkan diri, bertekad menjadi pria yang dipelihara. Aku tidak tahu obat penenang macam apa yang dia bisikkan ke telinga kalian berdua, kakek dan cucu, yang membuat kalian memutuskan memilihnya. Ibu. Jangan panggil aku ibu. Bibi, aku tidak pernah berpikir untuk menjadi pria simpanan. Aku mengundurkan diri untuk memulai bisnis. Saat ini, aku bersama seorang teman menjalankan perusahaan investasi. Aku jamin aku akan menjadikan Min Min wanita paling bahagia. Jadi kau pergi pagi dan pulang larut. Beberapa hari terakhir ini, semua untuk mendirikan perusahaan. Kenapa kau tidak memberitahuku lebih awal? Xiao Hai. Apakah kamu punya masalah pendanaan saat memulai perusahaan? Ayah tidak tahu. Li Hai mendirikan perusahaan itu palsu. Meminta uang padamu itu yang nyata. Ayah harus benar-benar jelas tentang ini, ayam. Kamu diam. Apakah kamu menyiratkan bahwa saya sudah tua dan tidak berguna? Dasar anak durhaka. Kakek. Ayah, Paman, kamu salah paham. Aku tidak kekurangan uang. Dan aku tentu saja tidak akan meminta uang kepada kakek. Itu terdengar bagus. Kau telah kami bongkar. Dan sekarang kau mengubah ceritamu. Jika kamu tidak percaya padaku, aku bisa membawamu untuk melihat perusahaan. Li Hai, aku tak punya waktu untuk omong kosong denganmu. Sekarang segera pergi bersama Min Min ke kantor urusan sipil dan bercerai. Ya, cepat ceraikan dia. Keluarga kita tidak membutuhkan menantu numpang seperti ini. Ini benar-benar memalukan. Aku sama sekali tidak bisa setuju dengan tuntutanmu. Dasar sampah. Kau masih menempel pada keluarga kami. Min Min dan aku sudah menikah. Itu diputuskan secara pribadi oleh kakek. Ingin aku The bercerai. film was translated Kecuali kakek and atau Min Min narrated by memberitahuku secara Media. pribadi. Kamu dengarkan saya baik-baik. Kamu adalah cucu menantu pilihan saya. Kamu hidup bahagia saja dengan Min Min. Aku juga tidak akan menceraikan Li Hai. Paman dan bibi kalian berdua dengar itu. Mereka semua tidak setuju dengan perceraian itu. Berhentilah bersikap sombong. Untuk pernikahan keluarga seperti kita, hal terpenting adalah status sosial yang setara. Pertama, latar belakangmu miskin. Kedua, kau tidak memiliki otoritas semacam itu. Ketiga, kau tidak punya kekayaan. Dengan cara apa kau layak bagi keluarga Sun kami? Benar sekali. Aku sudah memilihkan pernikahan untuk Min Min kita. Pihak lainnya adalah putrawan Hang, orang terkaya di Shenzhen. Ini benar-benar pasangan yang cocok untuk Min Min kita. Li Hai, kau mungkin bahkan tidak punya kesempatan membawakan sepatu tuan muda Wan Kan. Hanya orang terkaya di sebuah kota. Jika kamu memberiku waktu 7 hari saja, aku bisa menjadi orang terkaya di negara Xia. Berhentilah membual.
Lupakan tentang hanya 7 hari, bahkan jika kami memberimu 700 masa hidup, kau tidak mungkin bisa menjadi orang terkaya di negara Sia. Lihat, aku tahu kau punya kemampuan, tapi kau tetap tidak bisa menjadi orang terkaya di negara Sia. Berhenti bicara omong kosong. Li He tidak punya kemampuan, namun dia berdiri di sini menyombongkan diri. Bagaimana dia bisa membandingkan diri dengan Tuan Muda Wan yang menerima pendidikan yang sangat baik sejak kecil? Ayah cepat suruh mereka bercerai. Tuan Muda Wan sudah menyiapkan hadiah pertunangan. Dasar bajingan. Kalian berdua orang bodoh yang bersikeras agar Min Min menikahi sampah yang menderita penyakit kelamin. Saya katakan saat itu bahwa mulai sekarang kamu tidak diizinkan ikut campur dalam urusan pernikahan Min Min lagi. Apakah kamu menganggap kata-kata saya sebagai angin lalu? Ayah, tolong jangan marah. Kami salah menilai sebelumnya, tapi Tuan Muda Wan, karakter dan kemampuannya, saya bisa menjamin. Tuan Muda Wan menyiapkan hadiah pertunangan sebesar 1 miliar, ditambah saham perusahaan, dan berbagai perhiasan. Ketulusannya melimpah. Jadi, kau hanya ingin menjualku dengan harga yang bagus, begitu? Dasar kau anak. Tidak apa-apa, aku di sini. Berhentilah berpura-pura menjadi orang baik di sini. Jika bukan karenamu, tidak memberikan 1 sen pun untuk hadiah pertunangan, membuat keluarga kami menjadi bahan tertawaan seluruh Haicheng. Bagaimana mungkin ayah Min Min dan aku berpikir untuk membuat Min Min menikah lagi? Ini salahku, karena tidak memberikan hadiah pertunangan. Kakek Min Min, Paman Bibi, jika kamu memberiku waktu 7 hari saja, aku pasti akan kembali dengan hadiah pertunangan untuk menikahi Min Min. Aku ingin dia menjadi pengantin yang membuat iri semua orang di Haicheng. Hei, kita tidak butuh hal-hal eksternal ini di antara kita. Tapi aku ingin memberimu yang terbaik. Baiklah, saya beri kamu waktu 7 hari. Jika kamu tidak bisa memberikan hadiah pertunangan lebih banyak daripada Tuan Muda Wan, maka kamu harus menyetujui perceraian itu. Tuan Li, ada kabar gembira. Setelah sebulan berusaha, nilai pasar perusahaan kita melebihi 10 triliun. Menjadi salah satu dari 10 perusahaan global teratas. Bagus, siapkan hadiah untuk keluarga Sun. 7 hari sudah berakhir. Li He masih belum muncul. Kurasa dia tidak bisa menyediakan hadiah pertunangan itu, dan sedang bersembunyi. Meskipun dia tidak muncul itu tidak masalah. Kita masih bisa memproses surat-surat perceraian. Tuan Lon, ini adalah Tuan Lon, mengapa Anda datang? Ini adalah Xiao Heilong, Kaisar Bawah Tanah. Saya dipercayakan oleh Tuan Grup Yitian Li He untuk menyerahkan hadiah pertunangan kepada Nona Sun. grup Itian yang kamu sebutkan adalah yang didirikan kurang dari sebulan yang lalu dan sudah masuk peringkat 10 besar global. Benar sekali. Hadiah pertunangan Tuan Li meliputi 10 miliar uang tunai, ditambah villa mata air panas, sebuah gunung yang berisi 5.000 pohon emas, sepasang barang antik King Huaping asli. Tolong terima ini, Nona Sun. Dan ada satu hadiah pertunangan terakhir. Min Min, apakah kamu bersedia menjadi istri Tuan Grup Yitian? Min Min, katakan ya. Ya, aku butuh